Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu dalam video pembelajaran di channel SDN 1 Negeri Kidul. Pada pembelajaran kali ini bersama Ibu Rahma Yulita dari mahasiswa P3K UPI Purwakarta akan belajar mengenai IPAS, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, di bab 2 di topik A yaitu rantai makanan. Yuk kita belajar bersama-sama. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu semuanya diharapkan dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Nah, yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum benar-benar masuk ke dalam materi rantai makanan, Ibu ingin mengetahui nih pengetahuan kalian mengenai rantai makanan. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana manusia ini mendapatkan energi menurut kalian? Betul ya, manusia mendapatkan energi dari makan. Mereka melakukan aktivitas makan untuk mendapatkan energi. Lalu, menurut kalian, bagaimana hewan dan tumbuhan mendapatkan energi? Apakah sama dengan manusia? Oke, hewan merupakan makhluk hidup yang memiliki cara yang sama dengan manusia untuk mendapatkan energi, yaitu makan. Mereka melakukan aktivitas makan dan dimakan untuk mendapatkan energi. Sedangkan tumbuhan melakukan aktivitas berfotosintesis untuk mendapatkan energi atau mendapatkan makanannya. Selanjutnya, apakah setiap makhluk hidup dapat makan dan dimakan? Nah, anak-anak, setiap makhluk hidup dapat makan dan dimakan. Gimana ya, Bu? Nah, hal tersebut yang dinamakan rantai makanan. Yuk kita bahas. Anak-anak, rupanya rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Jadi rantai makanan ini memiliki urutan, yaitu urutan antara makhluk hidup mana untuk memakan makhluk hidup lainnya. Lalu, rantai makanan ini dapat terjadi dalam semua ekosistem, baik ekosistem kebun, hutan, laut, rawa, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, ternyata dalam sebuah rantai makanan ini terdapat peran-peran untuk setiap makhluk hidup. Dalam sebuah rantai makanan akan terjadi atau terdapat berbagai makhluk hidup yang akan melakukan peristiwa makan dan dimakan. Setiap makhluk hidup tersebut memiliki peran. Nah, apa ya peran-peran dalam setiap makhluk hidup tersebut? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama ada produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang menghasilkan makanannya sendiri. Jadi, peran produsen ini dapat dipegang biasanya untuk makhluk hidup yang menghasilkan makanan sendiri seperti tumbuh-tumbuhan dan masih banyak lagi. Lalu, selanjutnya konsumen merupakan makhluk hidup yang melakukan aktivitas makan dan dimakan. Konsumen ini memiliki tingkatan anak-anak, yaitu terdiri dari konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya sebanyak hewan atau makhluk hidup yang melakukan aktivitas makan dan dimakan. Setiap konsumennya memiliki tingkat puas yang berbeda, namun pada konsumen yang memiliki tingkat
semakin tinggi tingkatannya, maka akan semakin buas hewan dalam rantai makanan tersebut. Nah, selanjutnya ada pengurai. Pengurai merupakan makhluk hidup yang mengurai bangkai hewan yang sudah mati. Pengurai ini berperan sebagai biasanya pada akhir rantai makanan. Pengurai berperan untuk menguraikan bangkai hewan yang sudah mati. Jadi sebagai akhir dari sebuah rantai makanan. Anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan mengenai rantai makanan yang terjadi. Dapat kita lihat pada gambar yang tertera ya. Biasanya terjadi di mana rantai makanan yang ada di sini? Nah, anak-anak, rantai makanan ini dapat terjadi pada ekosistem kebun. Mengapa? Karena makhluk hidup yang ada ini terdapat di kebun. Nah, bagaimana Bu jalannya rantai makanan yang ada di ekosistem kebun ini? Yuk kita bahas. Nah, terdapat gambar air dan matahari di gambar. Nah, air dan matahari ini mempengaruhi proses terjadinya pembentukan makanan pada sayuran. Nah, sayuran ini ternyata memiliki peran produsen, yaitu yang menghasilkan makanannya sendiri. Maka sayuran ini memiliki peran produsen. Nah, lalu ternyata sayur ini dimakan oleh ulat. Ulat ini maka memiliki peran konsumen satu. Kenapa? Karena ulat ini melakukan proses memakan, yaitu memakan sayuran. Lalu ternyata ulat ini dimakan oleh burung. Burung ini ternyata lebih buas daripada ulat. Maka burung memiliki peran konsumen dua. Kenapa, Bu? Karena burung ini telah memakan ulat. Nah, dalam rantai makanan ini selanjutnya ada kucing. Kucing memakan burung ternyata. Kucing memiliki sifat yang lebih buas lagi dari burung. Nah, maka kucing memiliki peran konsumen tingkat 3. Lalu, nanti setelah kucing mati dan menjadi bangkai, bangkainya dapat diuraikan oleh bakteri. Bakteri berperan sebagai pengurai. Nah, anak-anak, peristiwa makan dan dimakan ini dari sayuran ke ulat, lalu ke burung, lalu ke kucing, lalu ke pengurai merupakan bentuk dari proses makan dan dimakan dalam rantai makanan. Maka urutan-urutan makan dan dimakan ini merupakan sebuah rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kebun. Nah, berikut merupakan contoh rantai makanan. Nah, Ibu akan menjelaskan lagi satu contoh rantai makanan yang terjadi. Nah, anak-anak, Ibu di sini akan menjelaskan lagi perihal rantai makanan yang terjadi pada ekosistem hutan. Nah, pada contoh kali ini terjadi pada ekosistem hutan nih, anak-anak. Nah, dapat kita lihat ada lagi matahari dan air. Matahari dan air ini ternyata dapat membantu rumput untuk menghasilkan makanannya sendiri. Maka, makhluk hidup yang menghasilkan makanannya sendiri itu dapat disebut juga dengan produsen. Maka, rumput ini memiliki peran produsen. Oke, anak-anak, ternyata
rumput ini di hutan dapat dimakan oleh rusa. Rusa memakan rumput. Karena rusa telah memakan rumput, maka rusa memiliki peran konsumen satu. Dan ternyata rusa ini dapat dimakan oleh harimau yang sifatnya lebih buas daripada rusa. Maka harimau ini memiliki peran konsumen tingkat 2. Kenapa, Bu? Karena harimau ini telah memakan rusa. Nah, lalu setelah memakan rusa, ketika harimau ini telah mati, dapat melakukan proses penguraian oleh bakteri. Bakteri berperan sebagai pengurai dalam rantai makanan di hutan. Oke, rantai makanan ini ternyata cukup singkat ya, anak-anak. Namun hewan yang terakhir sudah cukup buas, yaitu harimau. Anak-anak, berikut merupakan contoh dari rantai makanan yang terjadi pada ekosistem hutan, yaitu tadi ada rumput sebagai produsen, lalu rusa sebagai konsumen satu, lalu harimau sebagai konsumen tingkat 2, dan diuraikan oleh bakteri. Anak-anak, apa sih yang terjadi bila salah satu hewan dari rantai makanan menghilang? Apakah tidak ada sesuatu atau ada yang terjadi ya? Nah, anak-anak, ternyata bila salah satu hewan atau makhluk hidup yaitu menghilang dari rantai makanan, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam rantai makanan. Nah, contohnya dalam ekosistem hutan tadi. Bila rusa tidak ada, ya, menghilang atau punah, maka harimau dapat kelaparan. Bila harimau kelaparan, maka harimau tidak bisa makan. Maka harimau pun akan memiliki kesempatan untuk punah juga karena harimau ini kelaparan dan tidak memiliki apapun yang dapat dimakan. Maka harimau ini menyebabkan ketidakseimbangan juga pada rantai makanan. Bila salah satu hewan menghilang dalam rantai makanan, maka rantai makanan tersebut tidak akan terjadi dengan baik, dengan maksimal. Maka sebuah rantai makanan ini juga akan menyebabkan suatu ekosistem dapat tidak seimbang juga. Maka penting untuk kita dapat menjaga keseimbangan dari rantai makanan ini ya, anak-anak. Oke, anak-anak, selanjutnya Ibu ingin kalian berlatih mengenai rantai makanan ini agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang rantai makanan. Nah, untuk latihannya dapat kalian unduh di deskripsi video ini melalui link ya yang ada di deskripsi ini. Lalu ada 2 latihan, yaitu lembar kerja peserta didik dan lembar evaluasi. Dua-duanya dapat kalian isi, lalu bisa kalian kumpulkan di GCR. Nah, sekian mungkin penjelasan Ibu dari materi rantai makanan ini. Ibu Rahma meminta maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan ataupun kesalahan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video. Sampai jumpa di lain video.